I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliawati. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Yang akan saya paparkan atau tampilkan melalui video berikut. Disimak ya. Langsung saja ke pembahasan tentang sejarah gerakan Islam modern. Perkembangan awal. Apa sih perkembangan awal? Perkembangan awal gerakan Islam modern diawali oleh serangkai perubahan sosial dan politik pada abad ke-19. Pada masa ini, munculnya kebangkitan intelektual di dunia Islam memainkan peran penting dalam membentuk identitas gerakan ini. Gerakan ini tidak hanya bersifat agama, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik. Pada fase awal perkembangannya, gerakan Islam modern mengalami proses perubahan dari tradisional ke modern. Pemikiran reformis mulai merasuki komunitas Muslim dengan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kehidupan modern. Tokoh-tokoh seperti Jamal al-Ad-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh menjadi pionir dan mengartikulasikan ide-ide ini. Periode ini menciptakan landasan bagi pengembangan lebih lanjut gerakan Islam modern. Perkembangan awal gerakan Islam modern menjadi landasan penting dalam sejarahnya, membentuk identitasnya sebagai gerakan yang responsif terhadap perubahan zaman. Adapun peran-peran tokoh utamanya itu dalam bab sejarah gerakan Islam modern, peran tokoh-tokoh utama menjadi pilar penting dalam membentuk dan mengarahkan gerakan ini. Salah satu tokoh kuncinya adalah Muhammad Abduh, seorang ulama dan pemikir reformis Mesir pada akhir abad ke-19. Abduh berperan dalam memimpin gerakan reformasi dengan menekankan interpretasi yang kontekstual terhadap ajaran Islam. Tokoh lainnya yang berpengaruh dengan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Al-Banna memainkan peran sentral dalam menggalang dukungan untuk penerapan syariah dan partisipasi politik Islam. Selain itu, Ayatullah Ruhollah Khomeini dan Iran juga memiliki dampak signifikan, khususnya melalui revolusi Islam tahun 1979. Menunjukkan bahwa gerakan ini dapat memainkan peran transformasional dengan geopolitik regional. Peran-peran tokoh utama ini mencerminkan kompleksitas dan variasi dalam sejarah gerakan Islam modern. Kita masuk pembahasan tentang ideologi gerakan Islam. Kita masuk prinsip-prinsip dasarnya. Apa sih prinsip dasar ideologi gerakan Islam? Membuka pintu untuk memahami nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi gerakan ini. Salah satunya aspek pentingnya adalah bagaimana Islam terlibat dalam politik dan masyarakat. Yang menjadi identitas dan tujuan gerakan ini itu yang pertama, keterlibatan Islam dan politik. Apa sih keterlibatan Islam dan politik? Prinsip ini mencerminkan keinginan gerakan untuk membentuk sistem politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Konsep-konsep seperti syura, konsultasi menjadi kunci menunjukkan upaya
berupaya untuk menciptakan kepemimpinan yang responsif dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, keterlibatan Islam dalam masyarakat. Prinsip ini mencakup banyak hal, dari keadilan sosial hingga pemberdayaan ekonomi umat Islam. Gerakan ini berusaha menciptakan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Fokusnya adalah pada distribusi kekayaan yang adil dan memberdayakan ekonomi umat Islam, menciptakan fondasi untuk masyarakat yang lebih adil. Selanjutnya, penjelasan mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan integrasikan dalam ideologi gerakan Islam, mengungkapkan dasar-dasar moral dan spiritual yang membimbing seluruh pergerakan ini. Salah satu nilai yang menjadi landasan utamanya adalah keputusan terhadap syariah, di mana gerakan Islam mengupayakan penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mencakup pijakan politik, tata kelola masyarakat, hingga keputusan ekonomi. Kepatuhan terhadap syariah menjadi pusat ajaran yang membimbing setiap langkah gerakan. Selanjutnya, partisipasi politik Islam menjadi nilai yang mendalam dan signifikasi. Gerakan ini melibatkan umat Islam dalam proses politik, mengadvokasi peran aktif dalam pembentukan kebijakan dan kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Terakhir, nilai pemeliharaan moral dan spiritual merupakan landasan utama untuk membentuk karakter umat Islam. Gerakan berkomitmen untuk mempertahankan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai nilai-nilai Islam diarahkan untuk membentuk identitas, prinsip, dan tindakan gerakan ini dalam perjuangan mereka menciptakan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Adapun pemikiran pemimpin gerakan Islam. Gerakan Islam modern dipandu oleh para tokoh-tokoh terkemuka yang memberikan landasan teoritas dan ideologis bagi pergerakan ini. Tokoh-tokoh ini kita dapat menggali ide-ide unik yang membentuk pandangan gerakan terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam. Adapun tokoh-tokohnya itu ada 5. Yang pertama, Muhammad Abduh, mencari keseleraan antara Islam dan modernitas. Apa sih Muhammad Abduh itu tokohnya? Apa sih? Muhammad Abduh, seorang pemikir reformasi Islam pada abad ke-19, mengeksplorasi cara menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan elemen-elemen modernitas. Pemikirannya memberikan landasan bagi gerakan ini dalam menjawab tantangan kontemporer. Yang kedua, Hasan al-Banna. Hasan al-Banna, syariah sebagai pusat kehidupan. Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, menonjolkan pentingnya penerapan syariah sebagai pusat kehidupan masyarakat. Pemikirannya memberikan pandangan kuat terhadap bagaimana nilai-nilai Islam dalam membentuk lembaga-lembaga dan tatanan sosial. Yang ketiga, Ayatullah Ruhollah Khomeini. Pemikiran Ayatullah Khomeini, khususnya konsep velayat-e-faqih atau pemimpin spiritual, memberikan landasan bagi negara Islam. Adapun pemikirannya menyoroti peran pimpinan rohani dalam mengarahkan negara dan umat. Yang keempat, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb dengan karyanya Milestones memberikan analisis kritik terhadap sistem kapitalisme dan imperialisme. Pemikirannya membentuk pandangan perlawanan terhadap dominasi asing yang dianggap merugikan umat Islam. Yang kelima, Yusuf al-Qadarawi. Yusuf al-Qadarawi dengan pendekatan yang inklusif mengembangkan konsep fikih mudhasab, yaitu menyesuaikan hukum Islam terhadap perubahan zaman. Pemikirannya mencoba memberikan pandangan kontemporer dalam menanggapi isu-isu seperti teknologi, ekonomi, dan hak asasi manusia.
Selanjutnya pembahasannya yaitu gerakan Islam dalam konteks sosial. Apa sih gerakan Islam dalam konteks sosial itu? Wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh gerakan ini secara sosial, gerakan ini memainkan peran penting dalam membentuk struktur dan nilai-nilai masyarakat Islam. Adapun yang pertama itu penguatan identitas keislaman. Gerakan Islam memperkuat identitas keislaman di tengah masyarakat dengan menekankan nilai-nilai Islam. Gerakan ini menciptakan kesadaran dan kebangsaan terhadap identitas keagamaan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui program-program amal kesejahteraan sosial, gerakan ini berupaya mengurangi disparitas sosial dan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Yang ketiga, pengaruh dalam bidang pendidikan. Gerakan Islam sering yang terlibat dalam sektor pendidikan, membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai Islam. Yang keempat, respon pemerintah dan masyarakat luas. Tanggapan pemerintah. Dampak gerakan ini menciptakan tanggapan beragam dari pemerintah. Beberapa pemerintah mungkin merespon dengan mendukung program-program kesejahteraan sosial. Yang kedua, reaksi masyarakat luas. Masyarakat luas merespon gerakan ini dengan beragam sikap. Ada yang mendukung, melibatkan sebagai sumber inspirasi, moral, dan etika. Kesimpulannya itu, terdapat konsisten nilai keagamaan yang menjadi landasan gerakan Islam sepanjang sejarahnya. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan sosial, kepatuhan pada syariah, dan peran umat Islam dalam masyarakat tetap menjadi fokus utama gerakan Islam. Adapun yang terakhir itu latar belakangnya itu kita harus memahaminya dari penjelasan saya tadi. Gerakan Islam memiliki akar sejarah yang dalam, mencerminkan respon terhadap perubahan sosial politik dan ekonomi dunia Islam. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, masyarakat muslim menghadapi transformasi signifikasi yang memicu munculnya gerakan Islam ini. Oke, sekian dari saya. Jika kurang jelas itu saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.